penemuan Ya, di Levin. ya penemuan Injil di Turki yang setelah di angka karbon itu ternyata dari abad kelima. Nah, dari situ saya baru mau melirik Injil Barnabas, membaca isinya, membaca terjemahan Injil Barnabas yang beredar. Yang setelah dicari-cari tahu ternyata itu yang menerjemahkan salah satunya Pendeta Bambang Nursena sendiri dengan meletakkan beberapa kritik yang konon itu dipotong kritiknya. Jadi kritik terhadap Injil Barnabas itu ternyata dipotong. Kemudian karena adanya penemuan Injil di Turki itulah yang identik dengan Injil Barnabas menjadi trigger saya mau membaca terjemahan Injil Barnabas. Karena apa? Karena Injil di Turki itu di angka karbon itu abad kelima, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tuh baru diutus di abad ke-7. Nah, itu luar kan biasa jadi ya, trigger Pak. banget. Itu luar biasanya kan di luar situ biasa ya itu kan? ya. Iya, karena Betul. kok ini sudah disebut Muhammad, kok nggak ada yang pakai nama itu untuk apa ya? Untuk mengaku, aku inilah yang dinubuatkan dalam Injil menurut tafsiran Barnabas tersebut. Luar biasa ya, Bapak jadi mengimani Injil Barnabas, Pak ya. Benar nggak? Sebentar, bagi saya ya, bagi saya itu ada surat Barnabas ya, itu yang terjemahan Epistle of Barnabas ya, ya bukan ini. Muhammad bin Abdullah pasti apa ini yang share Berarti screen. setidak-tidaknya Bapak percayalah kepada Injil Barnabas itu, benar Pak ya? Saya belum selesai cerita. Mungkin saya dibiarkan selesai dulu ya. Mungkin karena ngobrol santai boleh ya, melebar. Atau gini aja Pak. Jadi kalau gini Anda aja. mau beda saya Anda kita lihat berarti sumbernya beriman aja pada nih. Injil Barnabas. Ya tidak. Karena tidak. Setelah saya pelajari, saya membaca sendiri, saya tidak bisa mutlak dikatakan seperti itu. Itu nanti asumsi Anda. Karena saya nggak mengatakan seperti itu. Kemudian saya membaca Bapak Injil percaya kanon. nggak kepada isinya? Kemudian saya bandingkan. Udah. Bapak percaya sama isinya nih. Kemudian saya bandingkan. Dulu. Ya nanti akan sampai ke sana, Mas. Okay. Kemudian saya bandingkan karena saya membaca Injil kanon. Ternyata Injil kanon tertua yang terlengkap yang dimiliki oleh orang Kristen itu juga dari abad keempat. Jadi teks Codex Vatikanus maupun Codex Sinaiticus itu dari abadnya, ya artinya itu nggak jauh-jauh amat ya kan? Dari Kopiang itu tolong dibukain dong, Kopiang, link yang saya kasih itu kita pakai dari Republika aja lah ya. Kita pakai dari Republika karena kan kalau dicari bahasa Inggrisnya ngerinya nih, mohon maaf nggak ngerti nih Pak siapa Pak Fakta ini ya. Kopiang tolong bukain dong Kopiang yang itu dari Republika. Kemudian setelah saya baca dan bandingkan dengan kanon, ternyata itu tuh bukan ini loh. Jadi dalam Al-Qur'an itu dikatakan bahwa alladzina amanu. Ya, betul. Ya, Pak ya. Bapak baca, Pak. Iya. Biarkan dulu jelasin. Iya. Ternyata terlalu banyak membual gitu loh ya. Iya, mohon maaf. Bapak baca ya. Mohon maaf kalau nggak mau mendengarkan saya juga bisa out, nggak masalah. Iya, enggak. Iya, bukan Anda ngobrol sama ini Pak Barnabas atau ngobrol sekalian. Ini saya di sini cuma ingin sharing santai, nggak mau, karena saya itu berhubungan baik dengan orang-orang Kristen dan saya kagum dengan orang-orang Kristen dengan kebaikan hatinya. Ini saya cuma mau menyampaikan kebenaran nih, bukan Oh iya, nanti giliran Anda saya diam. Ya. Giliran Anda ngomong nanti saya akan diam. Ya, karena saya belum selesai karena Bapak sudah cukup, kalau Pak. belum selesai Anda sudah nanti cukup bisa karena Bapak nggak ada kata-kata Allah itu tidak punya Bapak nggak ada fakta sama sekali, Pak. Ternyata. Bapak nggak ada fakta sama Saya tahu sekali. orang Kristen tuh kalau udah denger Injil Barnabas itu kepanasan, jadi kayak kena rupiah itu loh. Ini bukan kepanasan, Pak. Ngomong ini kena rupiah, Pak ya.
Kena roasting Injil. Udah diam dulu, Itu saya kasih tahu Pak ya. Dengar Injil Barnabas, lihat Aduh, Injil Barnabas sama Santo Saya Barnabas paling nggak suka kayaknya sama orang kepanasan membual ini. gitu loh. Ini orang Ya. kepanasan, langsung tiba-tiba Ketika membual dari awal. ketika saya udah ngomong Bapak bawa Injil, baik, enggak, sudah ngomong, Diam dulu, Pak Fer. sudah mau Diam dulu, cerita coba dia dari denger dulu. awal, Udah. sudah mau Pak Duran menceritakan bentar, Pak Duran. apa Duran, ya, Duran. kan kan ya. Coba tujuannya mungkin ngobrol-ngobrol santai. iya Pak. Nah, Coba Kecuali selesai dulu kalau si kita Pak. kalau debat ya Pak, saat silakan. ini kita kasih waktu. Ini kan saya Ya. sifatnya ngobrol-ngobrol santai. Tadi saya juga izinnya ngobrol-ngobrol santai dan diberi waktu. Iya, mohon maaf Pak. Iya. Nah, kemudian Tapi maksudnya kemudian Pak ini Pak kemudian mungkin saya ini ya dipersingkat kan aja saya waktunya. bandingkan dengan Injil kanon. Ternyata baik itu Injil Matius, Markus, Yohanes maupun Lukas itu tuh bukan Injilnya Yesus, itu tuh Injil dulunya kan ada menurut kan, Injil menurut Matius, Injil according to Yohanes. Jadi tapi sekarang seolah-olah Injil-Injil itu adalah Injil-Injil Yesus sendiri, padahal itu adalah Injil menurut, kalau dalam Islam itu tafsirannya Matius, tafsirannya Markus, tafsiran para sahabat dan para tabi'in ibaratnya gitu loh, kalau saya mau dimirip-miripkan. Begitupun dengan Injil Barnabas. Injil Barnabas itu Injil menurut tafsiran Barnabas, sama seperti kayak umat Islam. Umat Islam beriman nggak kepada Al-Quran? Beriman. Tapi beriman nggak pada tafsir Ibnu Katsir? Loh, kami ini dong, kami berimannya pada Al-Quran, itu tafsir Ibnu Katsir, karena itu tafsir, jadi masih bisa diperbandingkan dengan tafsir-tafsir lainnya. Jadi di tafsir-tafsirnya itulah kritik teks itu bisa. Itulah kenapa dalam sejarah sarjana-sarjana Kristen itu melakukan kritik teks terhadap Injil kanon itu, karena teksnya itu sendiri bukan teks kitab suci, yaitu teksnya itu teks tafsir menurut Barnabas. Jadi sikap saya terhadap Injil kanon maupun Injil-Injil yang apokrifa mungkin berbeda dengan saudara-saudara saya Kristen. Mohon maaf, karena saya itu hasanah kan latar belakangnya Islam. Jadi saya sudah terbiasa membandingkan satu teks dengan teks lainnya. Jadi bisa membaca, kemudian merenungkan, kemudian mana yang kira-kira asli. Kalau saya tuh melihat dari indikasinya, pertama, Injil itu ajaran Yesus. Udah, ajaran berikan Yesus. datanya Pak, berikan datanya. Ya, biarkan aja dulu. Injil itu Nanti kan ajaran belakangan. Yesus. Ajaran Yesus itu ya menyeluruh harusnya. Sedangkan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kalau dijadikan satu alinea itu cuma jadi berapa lembar. Masa kita dikasih petunjuk cuma berapa lembar? Benar. Padahal itu Injil Barnabas terus yang menurut kedua, Pak Injil Barnabas itu Fakta lebih nih. lengkap. Ada akidah, ada cara beribadah, cara bermuamalah, terus banyak juga cerita-cerita Nabi, cerita-cerita di situ juga ada lengkap, seperti di situ tuh lebih lengkap intinya. Terus Ya betul. berikutnya Barnabas itu dari suku Lewi. Suku Lewi Iya, itu betul. imamat, jadi dia biasa baca tulis baca tulis kitab suci, udah Ya, Sudah Pak ya, cukup baca Pak. kitab Sambung Cukup lagi ya. Pak. ya. Saya sudah selesai di sini. Silakan Anda berbicara. Sekarang suruh dia baca Kopiang yang tadi kan saya udah kasih tuh Republika. Suruh dia baca yang bab 41 Kopiang. Di situ dikatakan apa? Sebentar, mana? Yang mana Mas yang saya suruh baca? Yang itu Pak, yang bab 41. Dikatakan di situ di Injil Barnabas apa? 41 Barnabas. Sebentar. Sebelumnya saya ingin tanya juga kepada ini yang ngomong siapa? Duran. Panggil aja Mat Duran, Pak. Panggil Mat Duran. Nama saya Mamat Duran. Ya, panggil Mas saya Duran. Mat. Iya, Bukan Mas Duran. Mat. Jadi Nama saya saya mau Mamat tanya Duran, Pak. sama Mas Duran. Mas Duran itu sudah ini belum? Sudah membaca Injil Barnabas secara keseluruhan belum? Saya nggak perlu membaca secara keseluruhan, Pak. Ini saya ambil dari Republika, ya. Wah, ini nggak sebanding karena itu sudah baca 2 kali. Oke, silakan. Saya akan bacakan. Pak Fakta, Mana jangan bertanya dulu. Biarkan Duran dulu jelaskan. Silakan. Ya.
Silakan, ini saya baca yang mana? Iya. Bab 41 Barnabas. Atas perintah Allah, Mikael mengusir Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Sudah? Sudah. Bapak tahu nggak? Itu ada Tidak hadisnya, tahu. Bapak Lah, tahu. Anda belum Bapak tahu? jelaskan apa-apa. Oke, saya jelasin Pak ya. Ya. Ada hadis yang sama persis seperti itu Pak. Itu tingkatan hadisnya adalah matruk Pak. Bapak tahu matruk? Itu ditolak. Hadis maudhu. Tingkatan hadis matruk, Mas. Itu Anda belajar dari mana? Maudhu. Maudhu, iya. Salah. Maudhu artinya apa? Maudhu Pak ya. itu Palsu. Artinya apa? Pak Adrian itu yang ahli Islamologi. Iya. enggak. Saya kurang ahli. Jadi Oh, makanya enggak saya ahli. cek. Oh, enggak ahli hadis juga. Belum baca kitab Barnabas semua. Enggak ahli Tenang, hadis. Silakan. Ya, silakan. fakta. Tadi kan Anda nggak mau dipotong-potong. Sekarang jangan potong-potong fake Duran. Bukan. Nanti kalau mau Itu tuh bertanya, bilang matruk enggak ada. iya nanti kalau mau bertanya. Maudhu itu Matruk garing itu ada dalam pewayangan fakta. itu. Oke, lanjut. Fakta. Kalau mau motong, nanti ada bertanya. Tadi kan Anda sendiri nggak mau Oh, dipotong-potong. iya. Ya, mohon maaf saya tadi motong, Mas. Silakan. Nanti kalau saya mau potong saya izin dulu. Silakan. Ya. Bapak tahu itu hadisnya hadis maudhu Pak, palsu Pak. Hadisnya hadis maudhu. Saya belum. Iya, palsu. Saya tolong ditunjukkan aja mana hadis maudhunya. Bukan, ya. Apa hadis Itu satu matruk? dulu, simpan dulu ya satu. Ya. Iya. Simpan dulu satu. Matruk itu ditolak Pak. Ya, ketawa dia. Ya, mohon maaf. Silakan. Bab 97 Bapak baca. Bab 97 Bapak. Ya. Bab 97 Pak. Berarti Bapak nih sebenarnya sudah menghina Allah sendiri. Coba bab 97 Bapak baca. Bab 97 saya baca. Ya. Bab 97 Yesus menjawab, nama Mesias sangat mengagumkan karena Allah sendiri yang memberinya nama. Ketika menciptakan jiwanya dan menempatkannya di dalam kemuliaan surgawi, Allah berkata, tunggu Muhammad karena aku akan menciptakan Firdaus, dunia dan banyak makhluk. Ya. Siapapun yang memberkatimu akan diberkati dan barang siapa mengutukmu akan dikutuk. Ya. Coba ketika Bapak membawa Barnabas yang jelas-jelas itu menentang daripada Quran, Pak. Karena Mesias diberikan oleh Muhammad. Ya, coba aja. Pak Kopiang, tolong bukain dong Kopiang. Biarkan dia ketawa. Ini Pak Barnabas, Anda mau bercanda apa yang mau dengerin Pak Barnabas? Dengerin, saya dengerin. Apa-apa. Gaya orang kan kenapa bisa diatur kan. Ini nih Pak Barnabas nih. Nggak apa-apa. Tadi Anda diketawain, dipotong, ini ngambek. Sekarang Anda mentertawain penjelasan orang. Itu boleh. Ya enggak, kalau lucu masa nggak boleh ketawa, ya, Mas. Kopiang, bukain Kopiang ya. Tadi ingat ya. Pak, sorry di off dulu ya itu Pak Fakta mic-nya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya off sendiri. Ya. Lanjut Pak Duran. Ya. Dikatakan apa? Ya. Bukain Kopiang yang tadi linknya. Itu udah. Kalau saya buka soalnya mental. Itu. Belum. Yang mana? Yang bawah. Yang barusan saya kirim. Oh, lupa di-share deh tuh. Pak Fakta sini. Ya. Jadi biarin malam ini nih kita dapat orang yang melawan akidahnya sendiri, ya. Dia kan bawa Injil Barnabas. Apa nih yang mau disampaikan, Duran? Nah, yang mau disampaikan ada hadis yang seperti itu, yaitu Adam bersahadat, ya, sama seperti bab 41 di Barnabas, ya. Dikatakan di sini apa?
hadis tersebut adalah palsu dan ditolak. Ya. Kasih dia linknya, suruh dia baca, suruh dia pelajarin. Berarti apa? Ketika dia membawa Injil Barnabas untuk pembenaran dia menolak daripada Quran dan hadis. Terus dikatakan di dalam Injil Barnabas bahwa Muhammad itu adalah Mesias. Berarti Quran adalah salah menurut dia. Kenapa? Karena Mesias atau Al-Masih itu hanya untuk Isa Al-Masih, bukan Muhammad Al-Masih. Berarti dia menolak daripada ayat Allah sendiri. Akidahnya sudah dibenturkan. Karena kedunguan orang akhirnya membenturkan akidah sendiri ya. Nah, tadi dia ketawa kan? Mana ada apa hadis matruk ya? Karena apa? Karena kedunguan, maka itu dia nggak ngerti. Buka lagi Kopiang nih ya. Jadi hari ini kita bisa bilang sama ini orang nih, selamat, malam ini Anda telah menentang akidah Anda. Bukan kita yang membenturkan Anda, tapi Anda yang membenturkan diri Anda dengan akidah Anda. Sekalian saya mau ajarin dia tentang hadis yang disebut hadis matruk itu seperti apa. Matruk itu artinya ditolak, di-reject. Bukan nggak ada. Oh, ini ada nih hadis matruk nih. Oh, berarti kurang belajar juga nih Pak Fakta nih. Ikro. Coba apa yang mau disampaikan nih? Jadi itu bagian dari hadis dhaif di atas maudhu. Jadi dia masih ada sanad, cuman sanadnya itu apa sangat lemah sekali gitu loh. Tapi derajatnya nggak sampai ke palsu gitu. Itu matruk tuh. Matruk kayak gitu. Kasih yang dari NU ya, kasih yang dari NU. Ya, dia kan tadi ketawa, nggak ada tuh hadis matruk. Wahai orang bodoh, saya ajarin Anda malam ini ya, hadis matruk itu ada. Anda yang Anda yang tidak belajar tentang Islam. Saya ajarin Anda malam ini. Oh, ada tuh. Ya, jadi apa yang mau disampaikan nih sama Pak Fakta Injil Barnabas? Halo. Halo, Pak Fit. Mungkin ada yang mau menambahkan. Jadi gue mau nanya sama Duran, maksudnya ini kaitannya kenapa nih kalau hadis ini sama Injil Barnabas? Nah, enggak, bukan. Tadi kan dia kan bawa Injil Barnabas ya. Membual tentang Injil Barnabas, membenarkan daripada nubuatan Muhammad ya. Padahal kita tahu Injil Barnabas itu yang tulis orang Italia atau Spanyol ya, gue lupa. Spanyol. Nah, yang menjadi yang menjadi permasalahan, ulama mereka sendiri aja di Mesir itu sudah menolak daripada Injil Barnabas karena bilang Injil Barnabas ini melecehkan Islam. Betul. Ya. Betul. Satu, Muhammad itu Mesias ya. Iya, Muhammad dikatakan Mesias. Kedua, dikatakan bahwa di pintu surga itu ada syahadat untuk menyebut nama Muhammad juga. Padahal tadi gue udah kasih linknya ya. Hadis tersebut adalah hadis palsu yang ditolak oleh semua ulama Islam. Nah, dia apa ya? Mungkin karena memang dungu lah ya gue sebut. Mungkin karena memang janganlah. Dia pun mungkin karena kurang belajar, dia membawa apa yang diyakini kepalsuan itu ke dalam diri dia. Gitu. Dia nggak dungu, dia taunya Petruk. Nah, iya. Satu lagi yang paling gue nggak demen ya.
Orang kalau nggak ada ilmu lebih baik diam daripada dia ketawa tapi akhirnya dia dipermalukan. Itu dari ulama Anda sendiri nih, ya, yang ngomong seperti itu. Jadi kalau Anda bilang hadis matruk itu tidak ada, berarti bukan salah saya, salah Anda yang tidak belajar, ya. Siapa sih ngomong tuh? Siapa ya? Lupa gua. Iya, memang ada tuh. Ya, silakan Pak Fakta. Gue boleh nanya nggak sama Pak ini terkait dengan penjelasannya? Oh iya, silakan. Pak Injil Barnabas. Pak Fakta. Pak. Ya, kabur jatuh kan. Enggak, ya. Enggak. Pak Fakta, Iya, aku Bang Adrian. Saya tuh mengikuti Anda dari semenjak awal, terus mendengarkan ini Anda diskusi Anda dengan Islam di awal-awal, termasuk Ustadz Zuma yang Anda bilang anjing-anjing itu. Saya walaupun Anda tuh akhlaknya seperti itu, tapi saya tetap mengikuti Anda, mengagumi Anda dengan cara Anda mempertahankan keyakinan. Jadi saya termasuk kan your big fan. I'm your big fan. Padahal big fans lagi. Silakan. Pak. Gini Pak. Oh siapa? Pak Darion, silakan. Iya, Pak Fakta Injil Barnabas, aku pengen nanya nih terkait dengan statement Bapak. Aku mau nggak mau nanya tentang Islamologinya lah. Tapi terkait yang Bapak bilang kalau Injil Matius, Markus, Lukas dan lain itu bukan kitab Injil Yesus, gitu bukan? Tadi kan. Betul. Sekarang parameter kitab Injil Yesus itu apa sih? Kitab Injil yang seperti apa? Kalau Injil Yesus adalah Injil segala firman yang diterima oleh Yesus. Ada ayatnya, saya bacakan ya. Betul, itu juga 1930. Dalam Injil menurut tafsiran ini sahabat beliau. Iya, ini bukan Pak. Bentar, aku tunjuk Pak. Bentar. Yohanes 17:8. Yang Yohanes masukku dari perspektif Islam dong. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Amin. Jadi Injil itu adalah segala firman yang diterima oleh Yesus Kristus dari yang saya tanya, iya benar-benar. Iya, segala oke benar. Tapi yang aku tanya gini Pak, kitab Injil itu, kitab Injil Yesus ya. Iya, betul. Yang Bapak maksud itu benar nggak menurut surah Maryam ayat 30? Betul. Betul. Berarti yang nulis kitab Injil Yesus itu siapa? Saat keyakinan umat Islam tentang Injil yang diajarkan oleh Yesus itu dalam hati. Jadi Yesus Kristus itu hafal sama kitab Injilnya. Jadi nggak ada kitabnya. Kitabnya ada nggak? Kitab fisik Pak, mushaf. Kalau mushafnya setahu saya tidak ada. Yang ada apanya? Yang ada Injilnya. Kitabnya ada nggak? Kitab Injil itu ada nggak? Injilisan sama seperti Al-Quran. Al-Quran tuh waktu pertama kali diturunkan itu pun oleh lisan disampaikan oleh lisan Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan lewat malaikat Jibril. Betul. Disampaikan kepada Rasulullah, belum ada kitabnya, bukunya itu enggak ada. Betul. Enggak nyampaikan buku keyakinan terhadap Injil. Persis, berarti kitab Quran itu, kitab Al-Quran itu, walaupun yang nulis bukan Muhammad, tetap disebut itu adalah kitabnya Muhammad yang diterima oleh Muhammad, toh? Tunggu sebentar, ini pertanyaannya agak-agak bau-bau jebakan ini. Enggak, gini loh. Kenapa Quran itu kan Muhammad, orang Islam itu bukan meyakini. Saya nggak bilang kitab Muhammad, Pak. Saya nggak bilang kitab Muhammad. Saya bukan ngomong kitabnya Muhammad, bukan. Tapi kitab Quran itu adalah wahyu yang diterima oleh Muhammad, bukan? Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Betul kan? Nah, yang nulis siapa? Bukan yang Muhammad kan? Sahabat-sahabat beliau ada. Saya juga ikut yang jenengan di Aderion itu yang sama Ustadz Pak Kiai Romli itu loh yang jenengan akhirnya di-kick sama Umi Dini itu saya dengerin juga. Langsung aja. Iya, jadi kitab Quran itu walaupun bukan Muhammad yang nulis, tapi itu adalah wahyu kepada Muhammad, benar nggak?
Betul. Nah, walaupun bukan Muhammad yang nulis, kan begitu. Betul. Nah, sekarang kenapa Bapak nggak percaya kalau yang menulis itu murid-muridnya Yesus? Apakah yang menulis harus Yesus? Oh, kalau kejadiannya Injil Matius itu sama dengan Al-Quran, yaitu ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada murid-muridnya, kemudian ada yang mencatat, itu kejadiannya kan nggak sama persis. Penulisannya Injil itu baru ditulis setelah Yesus Kristus itu naik ke langit. Betul. Jadi itu berbeda. Jadi nggak bisa kamu dianalogikan sama, Bang Aderion. Nah, makanya itu dianalogikan Pak. Makanya sama. kalau jadi gini loh, Bang Aderion. Saya jadi pengen balik tanya, boleh nggak, Bang Aderion? Boleh. Boleh ya. Sekarang saya mau tanya, Bang Aderion. Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, dan Injil Lukas itu dibuat berdasarkan Injil Yesus atau Injil Yesus yang disampaikan berdasarkan Injil Lukas, Matius, Markus, dan Yohanes. Yang mana? Ini dasarnya, Pak. Ini dasarnya. Ya. Inilah namanya kitab Injil. Maksudnya kitab Injil itu apa? Injil menurut, Bang, jangan dihilangin menurutnya. Bukan sama-sama. Iya, memang itu jangan lupa, jangan Injil langsung Injil Yohanes, walaupun di sini kita sudah salah kaprah ya, mari kita terima supaya kita diskusinya bisa lancar gitu loh. Iya betul. Kenapa? Nah, ini di sini saya Injil Barnabas, ini Injil menurut tafsiran Barnabas. Bukan tafsiran, Pak. Bukan tafsiran. Gini. Kitab Injil itu ini maksudnya. Ya, nih lihat. Judul perikopnya kesaksian Rasul tentang firman hidup. Oke. Ayat pertamanya, apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar para rasul. Kami itu merujuk pada para rasul, para murid-muridnya Yesus. Dan yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, jadi kitab Injil itu memang tidak paralel dengan kitab Quran. Oke, kalau kitab Quran itu memang Muhammad itu menerima wahyu. Oke, Muhammad Quran itu yang nuzul. Makanya ada istilah nuzulul Quran kan. Quran itu dengan sedemikian rupa pada akhirnya nanti berbentuk kitab, begitu kan? Yang nuzul itu kan Quran disebutkan, ya kan? Nah, sementara di kami itu enggak, Bapak mesti harus memang. Yang nuzul itu bukan kitab. Ya. Nah, ini dia, firman itu telah menjadi manusia. Yang nuzul itu firman yang menjadi manusia. Nah, si manusia ini disebutnya firman hidup. 1 Yohanes 1 ayat 1. Perhatian bentar. Ini menyambung nih. Ini satu penulis nih. Ya kan? Tentang firman hidup. Nah, jadi kitab Injil itu tentang kesaksian para rasul yang memang sehidup sejaman pada hidup sejaman dengan si firman hidup ini, yaitu Yesus itu sendiri. Itulah yang ditulis dalam kitab. Konkretnya apa? Konkretnya contoh. Penyalipan. Penyalipan itu kan suatu peristiwa yang dilihat, yang mereka lihat, itulah yang ditulis. Jadi itu bukan dikte, bukan firman. Ada tadi aku disalib terus ditulis sama murid-muridnya, nggak seperti itu. Quran memang begitu, tapi kitab Injil nggak seperti itu. Mereka itu hidup sejaman dengan Yesus. Mereka itu sepanjang hari mereka bahkan mandi bareng, mandi makan itu semua mereka bareng-bareng. Itu yang ditulis. Contoh lain yang kedua tentang sunat, Yesus disunat umur 8. Itu dicatat di Injil Lukas. Lukas menuliskan itu. Lah, Lukas itu tahu dari mana? Lu kan waktu dulu kan udah masih ada Maria, ibunya. Matius menuliskan tentang silsilah Yesus. Itu tahu dari mana Matius? Apakah itu firman? Ada wahyu keluar turun terus Matius menerima terus dia tulis? Bukan begitu, Pak. Pada waktu itu kan Matius itu kan Maria itu masih ada. Ditanya dong silsilahnya. Dari zamannya Abraham. Di sini enggak? Iya, boleh. Terima kasih. Poinnya dulu, get the point dulu. Iya, saya sudah get the point. Di sinilah perbedaan pandangan saya, perpisahan saya dengan Bang Aderion, yaitu menurut saya. Kristen. Jangan, ini menurut Bang Aderion. Jadi
Enggak, nanti saya tanya orang beda lagi Bang Aderion. Saya udah sering kayak gitu. Saya ngomong sama yang ini, ternyata yang ini aliran kan enggak beda lagi ini ternyata kan enggak semua punya ilmu yang sama. Triliunitas itu ternyata beda dengan Wan Ngenes. Ini bukan tafsiran, Pak. Berapi-api. Wah. Oh, saya betul, Wan Ngenes. betul. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Lanjut. Ternyata orang itu beda-beda. Dulu nih. Jadi saya potong dulu ya. Jadi sorry. Injil, okay. Menurut boleh. Injil yang saya sampaikan itu adalah Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, punya itu di sini Yesus. Telah kusampaikan kepada mereka. Nah, itulah yang dimaksud dengan Injil Yesus. Sedangkan Injil yang Anda sebutkan tadi dalam apa itu tadi? Saya baca belum dihilangkan ya. Itu mana itu? Lukas ayat berapa tadi Bang Aderion? Yang pokoknya yang tadi Anda sampaikan itu adalah tafsiran Injil Yesus menurut para sahabat itu. Mereka lah ini loh 1 Yohanes 1, apa yang telah sejak semula. Ini tafsiran mereka terhadap Injil Yesus. No way, no, salah. Enggak, ini salah. Bapak, menurut Anda saya salah enggak, Pak? Bukan menurut saya. Oke, enggak. Ini Bapak harus saya luruskan. Karena kan saya ini kan pemegang kitab. Orang beda lagi, Bang. Sama-sama Kristen nanti beda lagi sama Anda. Bentar dulu, Pak. Gini. Ini yang gue harus lurusin sama kalian. Umat Muslim sama-sama ini. bisa baca Bible. Jadi kita sama-sama ya kan. Saya juga bisa baca. Gini. Enggak ada bedanya. Gini, Pak. Gini. Ini Yesus sebelum dia bangkit. Ya, ini namanya amanat agung. Ya. BTW ini pernah dipalsukan ya menurut ini. Menurut nggak ada yang pernah dipalsukan. No. Ini nanti nyampe. NIV itu Bapak. NIV apa ya? Itu ya ada NIV yang edisi 19 berapa itu ini dihilangkan. Biarkan lanjut dulu lah. Ya, jangan. Silakan. Saya enggak gini, jangan ngomong palsu dulu. Itu kan nanti kita berbicara tentang kritik teks. Ini nanti kalau ngomong palsu Bapak nggak usah ngomong Yohanes 17 lagi. Segala firman yang telah kusampaikan Yohanes 17 ayat 8 itu jangan. Saya nggak ngomong palsu, yang makanya ngomong palsu itu mereka yang nulis NIV versi 19 berapa. Saya menyampaikan aja. Ya, boleh deh. Ya, boleh. Nanti itu bisa. Don't take personally. Oke. Ini Pak ya. Matius 28 ayat 20 ini biar jelas runutannya ya. Ini ajaran Yesus itu yang menyampaikan itu para murid. Ini di sini perintah Yesus. Ini yang ngomong Yesus. Ini bukan Jojon yang ngomong Yesus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada siapa? Kepadamu. Di sini merujuk kepada siapa? Kepada mereka. Mereka itu merujuk kepada siapa? Ini ke 11 murid itu. Murid itu pertama kali tuh. Itu ring pertamanya Yesus. Di luar dari 70 murid yang lainnya, ada lagi 70 murid. Bukan hanya 12. Ada 70 murid yang lain itu ada. Dan Yesus mengutuskan itu. Bukan Paulus yang ngutus, Yesus. Terus yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah. Aku menyertaimu. Ini kan merujuk pada murid-muridnya. Nah, ajaran-ajaran Yesus itu diajarkan kepada murid-muridnya, Pak. Itu bukan merujuk ke Yesus sendiri. Itu bukan merujuk ke Yesus. Maksudnya dan ketahuilah aku menyertai kamu itu. Kamu itu siapa? Iya, siapa itu? Bukan ke Yesus kah? Loh, bukan dong. Masa aku menyertai Yesus? Aku menyertai kamu. Ini kan omongan Yesus. Nih, lihat ayat 18. Yesus mendekati mereka. Mereka itu siapa? Para rasul. Para murid-muridnya, kan? Lihat ayat 16. Murid-muridnya, kan? Dan ke-11, baca dari atas deh. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, itu. 11 murid itu tuh. Setelah Yudas meninggal, Yudas mati nih. Jadi makanya ada 11. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya.
tetapi beberapa orang ragu-ragu. Oke. Lalu Yesus mendekati mereka, para 11 murid, ini kan konteksnya 11 murid. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Lihat yang ke-19, karena itu pergilah. Ini perintah kepada murid-muridnya. Jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Nah, bla bla bla, baca sendiri. Poin yang poin yang mesti kita dapat dari sini, ajaran Yesus itu diperintahkan untuk diajarkan kepada siapa? Kepada murid-muridnya, bukan kepada yang lain. Murid-muridnya ini, kayak contoh Lukas itu juga belajar sama 11 murid ini. Lukas itu belajar. Lukas itu kan baru belakangan itu diutus. Markus itu muridnya Petrus. Markus itu orang yang anak kecil yang berpakaian lenan tuh, yang lari telanjang. Itu zaman Yesus ada tuh. Markus ada. Loh, tentu hal-hal seperti ini kan nggak ditulis di dalam kitab Injil, tidak, enggak. Karena apa? Lihat. Yohanes 20 ayat 30. Hal-hal seperti itu nggak ada. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Nggak semua tercatat, Pak. Tapi yang dicatat itu tentang apa? Nih, ayat 31-nya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya, nih. Yang nyatet. Jadi kesimpulannya, bolehlah ditanggapin malah yang lain-lainnya. Jadi kesimpulannya begini, kitab Injil dengan kitab Quran itu nggak apple to apple untuk diparalelkan. Kenapa? Ini juga di Yohanes Damaskus di abad ke-8. Itu waktu itu dia pernah berdebat dengan siapa, gue lupa nih. Tapi nanti gue janji kalau lo mau meminta itu, gue akan kasih datanya itu. Khilafah al-Mahdi. Sebenarnya bukan Yohanes Damaskus, sorry, bukan. Orang yang lawan bicaranya ini. Kalau misalnya Quran itu dengan kitab Injil itu nggak setara. Harusnya gini, Quran itu disetarakan, itu yang paling disetarakan itu dengan siapa? Quran, kitab Quran. Kalau mau lu setarain, itu sama Maria. Muhammad itu lu nggak bisa setarain sama Yesus, nggak bisa. Karena Muhammad itu menerima wahyu. Nah, Yesus ini justru wahyu ini, firman itu yang menjadi manusia turun ke rahim Maria. Justru Maria itulah yang menerima wahyu itu sendiri, yang sebagai turun menjadi manusia. Berarti Maria termasuk Rasul. Jadi Muhammad. Udah, Dek. Bentar. Bukan. Udah. Saya potong boleh nggak, Bang? Bentar dulu. Tadi kan awalnya Injil Barnabas. Iya. Ya, semestinya jangan. Nggak apa-apa, ini baru membicarakan Injilnya sendiri. Kita mesti karena ini ada kaitan Injil Barnabas. Betul. Ini ada kaitan, ini lagi bahas Injilnya dulu sebelumnya. Betul. Tadi kan Anda yang bilang percaya dengan Injil Barnabas. Betul apa enggak? Siapa yang bilang percaya kepada Injil Barnabas? Kita harus lihat Islam itu nggak pernah percaya dengan Injil apapun. Saya mau tanya itu kepada Anda. Kalau saya tanya balik, Anda percaya nggak sama Injil Barnabas? Tidak sama sekali. Gimana kalau isi Injil Barnabas ada yang sama dengan Injil kanon? Apakah Anda tidak percaya? Berarti Injil kanon juga tidak Anda percaya karena isi Injil kanon ada yang sama dengan Injil Barnabas. Buktikan. Oh, salah lah kayak gitu. Saya gitu, Pak. Kayak gitu. Saya paralelkan dengan Injil kanon. Kalau misal ada gimana? Kalau misal ada, berarti yang sama dengan Injil kanon juga palsu. Buktikan. Bentar. Boleh. Pak Angelion Channel. Tolong jawab pertanyaan saya. Isi Injil Barnabas ada yang sama dengan Injil kanon. Itu asli atau juga palsu juga? Pak Fakta, yang nanya duluan kan saya.
Lah itu sudah saya jawab. Nanti Anda juga kerepotan sendiri dengan jawaban. Sudah saya jawab, Anda malah mengarahkan saya suruh beriman pada Injil Barnabas. Saya kagak kerepotan. Kamu tuh harus percaya pada Injil dipaksa. Oke, Pak Yon. Pak Fakta, diam dulu. Kalau saya balik pertanyaan kepada Anda nyatanya bingung. Apa itu? Saya kagak pernah bingung. Lihat coba dijawab. Pak, gini, saya jawab ya, Pak. Saya jawab dengan Injil Barnabas itu palsu juga enggak? Pak, itu kalau misalkan permasalahan seperti itu sama seperti ketika hadis sahih dan hadis dijawab yang tadi, dijawab. Iya, ini saya lagi jawab. Ayo dijawab. Iya, ini saya lagi jawab, makanya jangan dibantah dulu. Iya, dijawab langsung. Anda beriman enggak kalau itu ternyata Injil Barnabas ada yang sama dengan Injil kanon? Anda tinggal jawab beriman, tidak beriman, kemudian kasih penjelasan. Kalau misalkan gimana maksudnya? Kalau misalkan ada dari saya tadi, Anda bertanya, Anda beriman nggak sama Injil Barnabas? Ya gitu kan. Ya sekarang saya tanya balik Anda. Kita beriman dan apa yang dilakukan oleh beberapa gereja. Yang namanya Injil Barnabas itu, kalau misalkan ada ajaran yang sesuai dengan Injil kanon, tetap itu menjadi palsu. Kayaknya Pak Injil Fakta udah mulai kurang ajar ya. Enggak. Tenang deh. Boleh. Maaf. Pak Fakta, ya, sekali lagi kalau mau diskusi mesti tahu peraturannya, Pak Fakta, ya. Oke lah. Iya. Mesti tahu peraturannya. Jadi kalau satu orang bicara, Anda diam. Dari tadi Anda ngomong kan nggak pernah ada yang potong kok. Jadi permasalahin Injil Barnabas dulu deh, jangan loncat-loncat dulu deh. Iya, sorry kok. Silakan. Jadi kepanjangan. Saya cuma nanya nih sekali lagi Fakta. Injil Barnabas. Halo, buka mic-nya. Ya, silakan. Mohon maaf tadi ada keributan kecil. Biasa kalau debat ada gininya. Udah diam dulu. Mau debat. Tadi bilangnya mau diskusi. Ini kan ada jadi debat gitu loh, Mas. Enggak, mau debat tapi mau diskusi. Kalau saya ngobrol santai dari awal. Ngobrol santai, kalau orang bicara, Anda dengerin. Lah Anda tuh nggak ditanya kepada saya suruh jawab. Ketika saya tanya balik kepada Anda juga AE. Oh, ayo udah jelas. Antum sendiri loh yang tadi bahwa dari awal tadi saya sudah disclaimer sikap saya terhadap Injil menurut tafsiran para sahabat Yesus. Artinya ya, Anda percaya. Tadi saya sudah cerita, nggak boleh Anda kemudian dedes, kemudian saya tanya balik kepada Anda bingung sendiri. Kok bingung sendiri? Aduh. Udah Pak Ion. Anda beriman nggak kepada Injil Barnabas kalau ada yang sesuai sama dengan Injil kanon? Saya udah bilang tidak, udah jelas. Terbukti. Berarti Injil kanon juga palsu. Karena ada kalimat yang sama, kata-kata sama, maksudnya sama. Itu menurut lo. Sudah jelas isinya, saya bukakan apa ini bukunya. Buktikan, saya punya dua yang tak bawa sama yang tak tinggal di rumah. Iya, buktikan. Saya paralelnya ke Injil kanon apa sudah saya tulis, sudah saya kasih angka juga. Suruh buktiin Kapiang, suruh buktiin, jangan bacot doang. Suruh buktiin. Silakan buka dulu aja. Buktiin. Saya butuh waktu ini, saya bacanya buku soalnya. Kalau misalkan permasalahan Anda seperti itu, gimana kalau misalkan ada hadis maudhu yang satu poinnya sama dengan hadis sahih, apakah Anda akan beriman ke hadis maudhunya? Kan enggak gitu loh. Permasalahannya seperti itu aja gitu, simpel. Lah itulah justru karena saya memahami, saya dapat itu dari tadi saya udah terbiasa baca. Kalau misal Injilnya itu maksud saya hadisnya itu sahih. Kemudian ada Mas kok Injil lagi toh. Hadis dhaif isinya sama dengan atau dikuatkan oleh Injil dikuatkan oleh hadis lainnya, itu
hadis dhaifnya terangkat jadi hadis hasan. Seperti itu, beda dengan Anda. Kalau ada yang sama di Barnabas, isinya sama dengan kanon, Anda palsukan isinya. Injil kanon gitu beda, kalau hadis itu beda. Dhaif yang di hadis dhaif riwayatnya. Kemudian ya ini mau saya buktikan, malah saya ditanya. Ini saya baca buku. Nah, sekarang mengenai Injil Barnabas sendiri, ulama-ulama Islam sendiri menganggap Barnabas itu sebagai kitab yang maudhu, itulah. Ya nggak masalah, kita buka isinya, makanya umat Islam itu terlatih membaca satu kata per kata, nggak satu buku kemudian dipalsukan semua. Nah, makanya kalau menurut Kristen kan nggak punya, Kristen bilang Barnabas palsu, nggak ada yang mau baca lagi, padahal ada poin-poinnya. Saya udah baca Injil kanon, saya juga udah baca Injil Barnabas. Injil kanon saya baca sekali, Injil Barnabas saya sudah baca 2, ini hampir 3 kali, mau selesai lagi saya. Di sini udah ada belum yang pernah baca Injil Barnabas terjemahnya dari depan sampai belakang? Nah, kalau masalah Injil Barnabas sendiri gitu kan, dari segi penulisan dari awal sampai akhir itu sangat berbeda jauh dengan apa yang dinamakan surat Barnabas gitu kan. Anda udah baca belum Injil Barnabas? Jangan tanya gitu, orang pasti belum baca. Ya, Anda bilang berbeda jauh. Michael, arahin ke Mesias, Michael. Arahin, katanya Muhammad itu Mesias. Arahin ke situ aja. Benturin dia dengan ayat-ayat Allah aja. Anda sudah baca belum? Saya potong. Anda sudah baca belum? Saya izin tanya. Anda sudah baca? Diam dulu itu loh. Fakta udah. Lo mau debat apa mau diskusi sih nih? Fakta. Debat diskusi. Ya, mohon maaf. Maunya debat. Silakan. Oke, maunya debat nih. Mohon maaf, ini karena terbawa suasana hangat gitu. Udah diam dulu. Nah, udah debat aja deh. Jadi enak. Udah debat aja. Apa ini? Aneh sebenarnya gitu loh. Masuk bilang mau diskusi santai, tapi kok gitu loh. Yang tahunya serigala. Tadi awalnya saya santai loh sama Bang Aderion, kemudian ini siapa orang nggak jelas. Siapa? Nggak tahu. Siapa gue nggak jelas. Tiba-tiba, apakah Anda percaya kepada fakta Barnabas, pada Injil Barnabas? Saya kan langsung, wah ini asik juga ini kalau ditanyain. Ini enak. Ini kan saya tadi baru ngomong. Enak. Ini sama beliau artinya. Ya udah benturin. Enggak, artinya benturin silakan saya dengerin dulu. Okay. Nanti saya kalau udah dikasih kesempatan ngomong saya dibilangin. Oke. Terus kalau Pak Fakta ini tahu nggak kalau misalkan Rasul Barnabas sendiri dia memeluk Injil Matius loh. Ada seorang uskup agung kan dari Konstantin itu yang dia membongkar makam Injil Barnabas, dia memeluk Injil Matius gitu loh. Jadi Rasul Barnabas sendiri mengakui Injil Matius gitu loh. Dan surat-surat Barnabas yang ditemukan itu yang ditulis valid oleh Rasul Barnabas itu tidak sejaman dengan Injil Barnabas gitu loh. Dan ajaran-ajarannya pun beda. Gimana kita mau menisbatkan Injil Barnabas ini menjadi tulisannya Rasul Barnabas kalau dengan tulisan-tulisan yang lebih valid itu, yang lebih lama itu bertentangan sebenarnya. Seperti itu. Coba lanjut dulu. Terus dari segi penulisan itu kan, dari segi penulisan itu dengan Injil-Injil kanon yang ditemukan yang lain itu Injil-Injil yang lain, bahkan Injil Apokrifa sendiri yang tidak diterima oleh gereja, dia menggunakan bahasa Yunani yang sama dengan Injil kanon gitu loh. Walaupun memang ada banyak pertimbangan mengapa bapak-bapak gereja itu menolak Injil Apokrif. Nah, sekarang Injil Barnabas yang banyak diakui oleh umat Muslim, dari segi penulisan pun sangat jauh dengan Injil-Injil yang ditemukan sebelumnya gitu loh. Gimana kita bisa bilang itu sebagai ajaran yang valid? Nah, lalu yang terakhir itu yaitu tadi dengan ajaran di mana ajaran
di dalam Injil Barnabas sendiri bertentangan dengan akidah Islam gitu loh. Seperti misalkan Muhammad itu disebutkan sebagai Mesias, Al-Masih gitu kan. Padahal Al-Quran sendiri mengakui bahwa yang satu-satunya Al-Masih itu adalah Isa alaihissalam itu loh. Sedangkan di Injil Barnabas disebutkan Al-Masih itu adalah Muhammad. Nah, ini kan menjadi suatu pertentangan di dalam Al-Quran dan hadis dengan Injil Barnabas. Makanya menurut ulama-ulama Islam sendiri mereka menolak Injil Barnabas gitu loh. Nah, Anda itu saya tanya makanya apakah Anda itu mengakui gitu kan kebenaran Injil Barnabas? Kalau misalkan Anda mengakui, otomatis Anda menolak ajaran-ajaran dari Quran gitu kan. Gitu aja sebenarnya. Lanjut. Boleh? Sudah boleh jawab ini? Ya, silakan. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencatat, Anda mencatat beberapa perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam Injil Barnabas, baik itu terhadap Al-Quran maupun terhadap Injil kanon. Itu saya catat. Kemudian Anda menanyakan, jika saya mempercayai Injil Barnabas, maka konsekuensinya saya mengingkari Al-Quran. Nah, inilah dari awal tuh makanya saya tadi perlu cerita bagaimana kontak saya dengan Injil Barnabas dan pemikiran saya terhadap Injil-Injil menurut tafsiran. Nah, kemudian saya sedang membahas Injil yang menurut tafsiran, menurut Bang Aderion, Injil itu memang ya seperti itu, yang tadi lagi dibahas kemudian dipotong orang nggak jelas. Nah, kemudian itu tuh saya malah anehnya itu loh, orang itu cenderung jauh itu karena belum baca semuanya. Hilang.